Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahul Bukhari. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa asbat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin was sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Al-Alim Allamah Abi Suja' tagammadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bibarakatihim fid dharain amin. Summa ila arwah masyayikhina al-kiram al-ahya'i minhum wal amwat fi ma'had an-nida al-islami. Summa ila sahlah fahmi hadal kitabi wal alami bih. Summa ila sahlati fahmi hadal kitabi wal amali bih. Syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazna ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Majlis Mudzakarah Al-Khairiyah dapat melanjutkan kembali fikih kurban bersama saya sebagai pengasuh Majlis Mudzakarah Al-Khairiyah, Abdul Mukmin. Mudah-mudahan dapat istiqomah mensyiarkan, mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam, syariat-syariat Islam, diantaranya fikih. Pada kali ini masih berkaitan dengan masalah kurban, bagian yang ketujuh. Sekali lagi kami mohon doanya kepada pemirsa yang menyaksikan acara ini agar kiranya dapat mendoakan kami Majelis Mudzakarah Al-Khairiyah dapat istiqomah untuk mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam, ilmu-ilmu agama, diantaranya adalah fikih. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya.
Dan apabila ada yang dipertanyakan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar, atau barangkali bisa japri ke saya ke nomor 0856 9425 2350. Namun apabila lama jawabannya mohon bersabar untuk menunggu karena sedang proses pencarian. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabi'u minal udhiyati. Dan tidak boleh ia menjual daripada kurbannya. Ini matan Abi Syuja'nya. Kemudian Fathul Qaribnya, ayahrumu alal mudhi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha, wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil juzari walau kanatil udhiyatu tatawu'an. Haram bagi si pengurban sedikit pun menjual dari kurbannya, diantaranya sedikit menjual dagingnya, atau sedikit menjual daripada bulunya, atau sedikit menjual daripada kulitnya. Itu haram. Dan haram juga menjadikan itu syai' daripada kurban sebagai upah untuk para penyembelih atau pemotongnya, sekalipun kurbannya itu kurban sunnah. Di sini dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa baik kurban sunnah apalagi kurban wajib, si penyembelih, si pengurban maksud saya, mohon maaf bukan si penyembelih tapi si pengurban. Si pengurban itu hukumnya haram menjual daripada kurbannya, daripada binatang kurbannya, entah itu dia jual sedikit daripada dagingnya, bulunya atau kulitnya atau bagian yang lainnya. Begitu juga haram diberikan kepada si pemotong atau si penyembelih sebagai upah, ya, sebagai upah. Ini juga haram. Kenapa haram sebagai upah? Karena di sini disebutkan dalam kitab Hasyah Baijuri li'annahu fi ma'nal bai'i. Karena itu sama seperti jual beli. Fi ma'nal bai'i, pengertiannya sama dengan jual beli, ya, upah, ujroh, ijaroh. Nah, itu dia. Bagian daripada pembahasan jual beli. Tentunya di sini yang tidak boleh bukan hanya si pengurbannya, ya, bukan hanya si pengurbannya, tetapi juga yang menjadi tanggungannya. Saya berkurban, maka istri dan anak-anak saya pun tidak boleh, ya, tidak boleh menjual, tidak boleh memberikan bagian dari binatang kurban saya pun sebagai upah kepada si pemotong, nggak boleh. Jadi bukan hanya saya sebagai pengurban, kepala keluarga, seorang suami, seorang bapak, tetapi istri dan anak-anak saya pun tidak boleh. Atau orang yang menjadi tanggungan saya, ya, atau orang yang menjadi tanggungan saya, itu pun nggak boleh, ya, itu pun nggak boleh. Kemudian dijelaskan oleh Hasyah Baijuri, wala yabi'u ay wala yasihul bai'u ma'al hurmati. Andai kata pun terjadi jual beli, maka jual belinya tidak sah dan haram. Nah, ini dia, ya. Jual belinya tidak sah dan haram. Jadi ini sekali lagi berlaku bukan hanya untuk si pengurban, tapi juga berlaku untuk mereka-mereka yang menjadi tanggungan si pengurban. Seperti saya, maka istri dan anak-anak saya nggak boleh. Atau siapapun yang menjadi tanggungan saya tetap nggak boleh. Bukan hanya saya, ya, bukan hanya saya. Jadi nggak boleh menjualnya. Tidak sah dan haram. Kemudian baik itu kurbannya kurban sunnah
apalagi kurban wajib, ya, baik itu kurbannya kurban sunnah, apalagi kurban wajib, tetap tidak boleh, ya, tidak boleh menjualnya, baik bagi saya sebagai kepala keluarga yang berkurban atau orang-orang yang menjadi tanggungan saya seperti istri dan anak-anak saya. Itu nggak boleh. Kemudian memberikan upah kepada si pemotong atau si penyembelih. Umpama saya kasih kepalanya, nah ini nggak boleh sebagai upah, nah itu nggak boleh. Tapi kalau sebagai sodako selain upah atau hadiah itu boleh, ya, sebagai sodako atau hadiah itu boleh. Nah di sini makanya lebih baik menurut saya solusinya sebagai pengurban harus ada terlebih dahulu ucapan kepada panitia untuk mengatakan bahwa bagian dari kepala hewan kurban saya, kulitnya, bulunya, kaki-kakinya saya berikan kepada panitia. Nah, maka ketika itu sudah menjadi hak milik panitia. Maka kalau sudah menjadi hak milik panitia, boleh panitia memberikan itu kepada si pemotong sebagai upah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Karena itu sudah berubah kepemilikannya, bukan lagi hewan kurban milik saya, tapi sudah milik si panitia yang sudah saya berikan hak kepemilikannya. Jadi kalau udah berubah menjadi hak milik orang lain, umpama sudah saya kasih kepada panitia, panitia boleh memberikan itu sebagai upah, boleh, ya, boleh. Tapi kalau masih milik saya sebagai pengurban itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah itu maksudnya begitu. Nah jadi lebih baik, ya, lebih baik sebelum besok hari haknya penyembelihan, si pengurban lebih baik mengatakan demikian kepada panitia, lebih baik, ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting si panitia pun ketika mau memberikan, umpama ini masih milik saya, izin dulu kepada saya, ya, sebagai pengurban. Nah kalau saya tetap pengen ngasih, jangan upah tapi sedekah atau hadiah, nah boleh. Tapi kalau upah nggak boleh, itu haram, ya. Kalau upah itu haram. Nah itu materi intinya pada sore hari ini. Tidak boleh menjual hewan kurban bagi si pengurban dan yang menjadi tanggungannya, walaupun kurban sunnah apalagi kurban wajib. Dan tidak boleh memberikan kepada si pemotong atau penyembelih sebagai upah, kecuali sedekah atau hadiah, maka boleh. Maka lebih baik sebagai pengurban memberikan hak kepemilikan terlebih dahulu kepada si panitia, sehingga panitia bebas untuk mengelolanya. Boleh dia jual dan boleh dia berikan sebagai upah kepada si pemotong kalau sudah diberikan hak kepemilikan dari si pengurban seperti saya umpama kepada panitia. Nah itu nggak apa-apa. Nah kemudian selanjutnya ada pertanyaan, bolehkah mendistribusikan daging kurban kepada non muslim, ya, bolehkah mendistribusikan daging kurban kepada non muslim? Tentunya dalam lintas madhab Syafi'i tidak boleh, ya. Sekalipun dalam kitab Majmu' ada, tapi itu kata ulama, diantaranya Al-Azra'i itu marjuh, yang mutamad atau rojih nggak boleh, mutlak sunnah ataupun wajib kepada non muslim nggak boleh dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Malikiyah makruh, ya, makruh. Dalam madhab Malikiyah makruh, namun itu pun an yut'im, ya, dia kasih makan berarti udah matang, ya, udah matang. Yahudi atau Nasrani, nah, itu makruh. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya Hanabilah, boleh. Cuma itu pun menghadiahkan dan kurban sunnah, ya. Jadi dalam madhab Hambali boleh menghadiahkan, hadiah, ya,
Kalau mau kasih ke non muslim bilangnya ini hadiah untuk bapak atau ibu, dan kurban sunnah bukan kurban wajib ya. Kurban sunnah bukan kurban wajib. Nah itu dalam mazhab Hambali. Ya, dalam mazhab Hambali. Jadi mendistribusikan kepada orang non muslim ya, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh ya. Dalam mazhab Malikiyah makruh, dalam mazhab Hambali boleh, tapi hadiah dan kurban sunnah ya, hadiah kurban sunnah. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudah mewakilin lagi. Nah ini ya, sudah mewakilin lagi. Biasanya terjadi seperti ini. Saya umpama, jadi yang perlu diingat kepada bagi para pengurban, ketika kita menyerahkan daging kurban kita kepada pihak penyalur penerima, itu adalah wakil ya. Dia itu wakil, hakut tasarruf, bukan hakut tamlik ya, hakut tasarruf. Itu wakil, dan itu harus ada sigotnya, karena rukun wakalah itu harus ada sigot ya, harus ada muwakil, wakil, muwakal fi, muwakal bi, sama sigot, itu harus ada. Saya sebagai pengurban menyerahkan ke masjid atau musola, dia bilang wakilkan saya dalam diantaranya penyembelihan hewan kurban saya dan pendistribusiannya dan lain-lain. Bilang seperti itu kepada panitia atau pengelola ya, itu harus ada dalam bab fikih wakalah, itu harus ada. Nah akhirnya sudah saya wakilkan kepada panitia, dan ternyata panitia pada saat mau memotong atau menyembelih orang lain. Nah ya, orang lain, bukan bagian dari panitia itu, orang lain. Berarti kan si panitia ini mewakilkan lagi ke orang lain. Bolehkah itu? Nah ini ada pertanyaan seperti itu. Sudah mewakilkan, diwakilkan lagi kepada orang lain. Berarti dari wakil yang pertama ke wakil yang kedua. Bolehkah itu? Nah, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ya, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, laisa lil wakil an yuwakkila fi ma wakkala bihi bila iznil muwakkili laisa lil wakili an yuwakkila fi ma wukila bihi bila iznil muwakkili matakana qadrun ala ma wukila bihi amma idalam yakun qadrun ala qiyami bikulli ma kul wukila fihi falahu an yuwakkila ghairahu. Boleh panitia boleh mewakilkan lagi kepada si penyembelih atau pemotong, cuman ketika si panitia memang tidak mampu untuk menyembelihnya ya. Nah ini boleh. Jadi kalau dia tidak mampu, si panitia sebagai wakil pertama tidak mampu untuk menyembelih, diserahkan kepada orang lain, boleh mewakilkan lagi, ya boleh. Cuma tentunya di kitab yang lain, diantaranya I'anatul Thalibin ya, Hasyiatul Thalibin ya, tentunya si muwakil saya, muwakil harus tahu ya, harus tahu. Jadi izin dulu si wakil pertama, izin dulu kepada muwakil yang mewakilkan, yang minta diwakilkan, wakil yang mewakili. Wakil pertama, ada wakil kedua. Nah, ketika wakil pertama mewakilkan kepada wakil kedua, si muwakil yang minta diwakilkan harus tahu. Jadi, si muwakil yang minta diwakilkan harus tahu. Yang kedua, si wakil pertama tidak mampu mengerjakannya, yang mampu orang lain. Nah, itu boleh. Itu boleh. Jadi, mewakilkan lagi kepada wakil yang kedua boleh. Dengan ketentuan, muwakil si pengurban harus tahu, terus wakil pertama tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu, boleh dia wakilkan lagi kepada orang lain ya, boleh. Jadi jawabannya boleh mewakilkan lagi kepada wakil yang kedua, cuman harus jelas kata-katanya ya, harus jelas kalimatnya. Umpama si wakil pertama bilang kepada wakil yang kedua, wakilkan saya sebagai wakil pertama dari si muwakil untuk penyembelihan hewan kurban ini. Maka saya wakilkan kepada kamu sebagai wakil kedua. Kata wakil kedua, saya terima perwakilan kamu sebagai wakil pertama dari si muwakil. Jadi udah ya, jadi gitu.
jadi. Nah itu ya. Jadi si pengurban memberikan kambing kurbannya atau binatang kurbannya kepada panitia atau penyalur, itu namanya bab wakalah ya, harus ada ya, harus ada sigotnya, harus ada. Nah terus berikutnya, bolehkah selain non muslim, maksudnya selain fakir miskin menjual seperti orang kaya? Oke, jadi gini, untuk orang kaya boleh dikasih daging kurban ya, untuk orang kaya boleh dikasih daging kurban, cuman kalau dia biduni tamlik, bukan hak kepemilikan, tapi it'am aja. Ada juga hadiah ya, dalam kitab Hasya Bajuri Fathul Qadir itu hadiah ya, hadiah. Terus dalam kitab Tuhfah Kefatul Mustaj Bisarhil Minhaj ya, Bisarhil Minhaj itu it'am ya, it'am aja, bisa mentah bisa matang, maka berarti nggak boleh, untuk orang kaya nggak boleh ya. Jadi kalau mau mendistribusikan kepada orang kaya itu hadiah atau it'am, mentah atau matang. Tapi kalau dalam kitab Tuhfah boleh ya, tapi dalam kitab Hasyatul Bajuri syaratnya harus mentah, ya udah kasih mentah, tapi itu hadiah atau it'am, dan dia nggak boleh jual. Yang boleh jual hanya fakir miskin ya, yang boleh jual hanya fakir miskin. Jadi yang boleh jual itu hanya fakir miskin ya, yang boleh jual hanya fakir miskin ya. Dan pertanyaan yang terakhir, kemarin saya katakan ibadah kurban itu kan dikatakan ibadah pada saat penyembelihan, maka niatnya ketika itu iya. Nah sekarang ada pertanyaan, bolehkah niatnya duluan sebelum melakukan penyembelihan, sebelum melakukan ibadah ya? Karena ibadah kurban itu ibadahnya kapan? Ketika menyembelih, disitulah ibadahnya ya, disitu ibadahnya. Nah sekarang niatnya duluan boleh nggak? Oke. Nah jadi niat kurban itu boleh atau tidak duluan, seperti puasa duluan, zakat fitrah. Di antaranya zakat fitrah, zakat yang lain boleh gitu ya. Nah di sini dalam kitab sama Tuhfatul Muhtaj ya, itu boleh ya, boleh untuk niat lebih dulu ya, niat lebih dulu boleh. Jadi boleh niat kurban lebih dahulu seperti zakat ya, boleh niatnya terlebih dahulu seperti zakat. Berarti saya niat ya, niatnya pas sudah masuk ya, niatnya pas sudah masuk, berarti tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat dan 2 khutbah. Nah di situ saya niat terlebih dahulu boleh. Nanti ketika diwakilkan kepada si penyembelih atau pemotong, dia nggak usah niat lagi kan, saya udah niat. Kecuali saya belum niat, maka yang niat cukup si penyembelih atau pemotong, nggak apa-apa, sah, itu juga sah ya. Jadi niatnya niat kurban itu bisa ketika motong. Kalau bukan kita yang motong berarti wakil kita, si penyembelih atau pemotong. Atau kita mau niat duluan, kita niat boleh. Ya boleh. Jadi jawabannya boleh niat duluan berkurban sebelum pelaksanaan ibadah kurbannya penyembelihan. Nah, ya, itu yang disebut ibadah kurban. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami serta bisa diamalkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, diluruskan, dibenarkan dan diperbaiki. Karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Apabila benar semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban. Ya, ta'adduban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyul ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba virus corona covid-19 serta varian delta wa qina syarra da'i bilutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa li subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.